Kamu ikhlas apapun nilai dari saya, walaupun misalnya nggak Ya, lulus. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Pak Hairul atas kesempatannya yang saya hormati pembimbing 1 maupun 2 Pak Dr. Farul Roji dan Pak Hairul Anwari, serta penguji pertama Ibu calon dokter Bu Ita. Kamu sudah siap, Mur? Suara saya jelas nggak, Mur? jelas Pak. Jelas. Kamu sudah minta doa, Mur? Udah Pak. Apa doa kamu, Mur? Semoga dilancarkan dan semoga memuaskan. Oh, berarti kamu nggak minta lulus ya? Lulus lah Pak. Kalau mau Bagaimana ya Pak. Jangan. cara studi kelayakan itu, Mur? Gimana Pak? Bagaimana cara studi kelayakan bisnis itu? Dia di sini kan saya mengambil 3 aspek ya Pak. 3 aspek, yang pertama aspek pemasaran, aspek hukum, dan aspek keuangan. Di situ bisa dinyatakan layak apabila sudah memenuhi standar. Kalau dari aspek hukum sendiri harus sudah memiliki legalitas gitu Pak. Terus? Udah itu Kalau aja. dari aspek pemasaran, Oke. Yakin cuman itu aja? kalau dari aspek pasar pemasarannya Pak harus sesuai seperti promosinya, lokasi yang dipilih, pasar apa barang yang dipasarkan, seperti target untuk barang yang dipasarkan juga gitu Pak. Yakin cuman itu? Kamu udah yakin ya? Cuman Iya itu Pak. ya? Iya. Yakin? Berarti kamu nggak lulus ya? Lulus lah Pak. Ini hasilnya nggak ada. Hasil Kan penelitian ada di kamu tuh nggak ada. Coba kamu lihat dari halaman 2 ke halaman 3. Proses dari kelayakan bisnis. Kamu lakukan tidak itu? Saya udah cek di bab 4 kamu nggak lakukan itu. Makanya saya bilang hasil penelitian kamu nggak ada. Yang kamu tulis bukan hasil penelitian. Yang diinginkan dari kelayakan bisnis itu tidak ada dalam bab 4 kamu. Oke. Dari aspek hukum yang kurang apa? maaf Ya, Pak. kamu udah nangis tadi kan? Masih kuat ya? Tolong. Masih ya? Gimana cara kamu untuk bilang dia layak atau enggak tuh? Dari hasil observasinya. Bilang. Kalau dari gimana Pak? Dari observasi, dari wawancara. Iya, Nah, data-data kamu dan nggak data yang pakai indikator. dari aspek dia tersebut lah Pak. Sekarang bagaimana cara membuktikan yang kamu katakan itu valid atau tidak dari hasil wawancara itu? Kan sudah ada datanya Pak dari hasil Wawancara itu, wawancaranya. maksud saya begini, kan dari aspek pemasaran. Ada berapa aspek kamu? Aspek pemasaran. Aspek hukum dan aspek keuangan Pak. Harusnya kan di aspek pemasaran itu ada indikator atau tolak ukurnya. Ya, karena kamu kan akan bilang nih layak atau tidaknya, betul? Berarti kan Iya. harusnya ada range. Misalnya nih, kayak kamu nih dapat A, itu nilainya antara 80 sampai 100. Dapat B 70 sampai 79. Gitu kan? B itu baik atau baik sekali. Nah, harusnya Iya. layak enggak layak kan juga ada range seperti itu.
Sekarang kalau dari wawancara, gimana saya mau bilang dia layak atau enggak? Untuk dia layak dari segi aspek hukum, dia sudah punya izin. Itulah indikatornya. Sekarang dari Ya. 3 aspek yang lain itu gimana? Pemasaran dan lain-lain itu. Kalau dari aspek pemasarannya Pak, promosinya itu harus kuat dan konsep Nah, pasarnya stop dulu harus di situ, stop. Menilai promosinya harus kuat gimana? seperti promosi-promosi saat ini Pak, kayak sale kayak ngasih apa namanya endorse itu kan itu Itulah makanya, termasuk. nah ini saya itu bingung waktu kamu bisa untuk bilang dia layak dengan tidak layak tuh karena tidak ada ukurannya di penelitian kamu ini. Harusnya kan ada ukuran, kayak saya tadi kamu contohkan. Kalau aspek hukum dia layak nggak layak kalau ada izin. Nah itulah ukurannya. Kalau dia tidak punya izin, berarti dia tidak layak. Sekarang dari aspek pemasaran, yang kata kamu bilang harus kuat, itu kuat tuh gimana? Kuat tuh gimana? Menurut hasil penelitian kamu itu layak atau tidak dari segi aspek pemasaran? Karena dari segi lokasinya sangat cepat dan pasar-pasarnya juga sangat luas, promosi-promosi yang dilakukan juga sangat berkembang mengikuti zaman yang sekarang. Nah, waktu kamu bilang promosinya kuat itu gimana caranya? Iya kan Itu awalnya apa? dia hanya Ya? awalnya wawancara ya Pak. Hmm? Awalnya dia hanya melalui grup WhatsApp promosinya dan melalui Facebook. Sedangkan sekarang lagi marak-maraknya Instagram dan selebgram yang bermunculan. Jadi dia sekarang mulai menambah promosinya di Instagram Sudah belum? melalui Sudah dilakukan belum? udah Nah, yakin dari kayak hasil saya kamu itu belum loh. Dari pertanyaan kamu. ya Nah, dari awalnya situ saya mulai membuat akun media sosial. Rencananya juga saya mau adakan giveaway dan endorse tuh, tapi belum terlaksana. Itu masih rencana loh. Tadi kata kamu sudah, kan saya tanya, sudah dilakukan? Sudah kata kamu. Ini nyatanya enggak. Kamu bacalah, kamu hasil penelitian kamu. Hanya saya tanyakan. Kamu mau bohong atau gimana? Dia hanya nggak susun laporan keuangan. perkiraan saja. Ya. Susun? Tidak. Dia tidak Pak. Nah, catatannya apa? Gimana cara dia nyatatnya itu bentuknya apa? Hanya perkiraan saja Pak. Apa? Hanya perkiraan saja. Perkiraan. Ya. Terus data perkiraan kamu jadikan bahan untuk neliti. Makin nggak layak penelitian kamu ini. Karena di toko itu memang tidak ada berdasarkan wawancaranya, tidak ada laporannya Pak. Jadi saya Ya, masukkan gimana dari mungkin kamu bawa data perkiraan ke penelitian. Saya tuh mempertanyakan keabsahan data kamu. Kecuali yang kamu angkat itu dari catatan mereka. Oh Pak, mereka nggak catat laporan keuangan, tapi mereka ada catat nih Pak, penerimaan dan pengeluaran. Setiap penjualan dicatat. Wah, mungkin masih nggak apa-apa, masih bisa lah kita jadikan patokan. Kalau perkiraan gimana? Oh kira-kira 7 juta lah Pak sebulan. Gimana bisa? Itu kan kira-kira. Kok kamu berani-beraninya kamu bawa ke data penelitian? Padahal, nah gimana? Terus hasil yang dari segi aspek keuangan kamu simpulkannya apa? layak semua Pak. Layak. Ya. Layak. Kamu bilang layak? Iya. Iya Pak. Gitu. Gimana kamu pakai data perkiraan rupanya kamu bawa ke teliti, kamu teliti data perkiraan. Karena pas diwawancarai memang tidak ada itunya Pak. Ya harusnya nggak bisa kamu olah. Harusnya di kesimpulan pembahasan di bab yang bagian aspek keuangan itu tidak bisa dianalisis karena tidak ada data.
Alasannya kamu tulis di alasannya, karena data hanya berupa perkiraan-perkiraan saja. Jangan pula kamu berani-berani, udahlah data perkiraan, kamu olah, kamu tampilkan di sini, hasilnya bagus pula. Hasil ujian skripsi tidak lulus. Ya. Hasil ujian skripsinya tidak lulus. Tidak lulus. Nah. Tidak lulus, metodologi penulisan 81, presentasi dan argumentasi 79. Jadi nilainya 80. Jadi tidak lulusnya dicoret ya. Jadi lulus ya.